Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Isahuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan dari pembacaan sebelumnya. Hadza Isahuji. Adapun ini ialah Isahuji. Apa makna atau pengertian dari Isahuji ini? Huwa adapun Isahuji lafdzun Yunaniyun ialah kata Yunani, yaitu kata di dalam bahasa Yunani. Maknahu adapun pengertiannya Isahuji atau makna Isahuji al-kulliyatul khamsuh ialah universal yang 5. Al-jinsuh yaitu jenis, wan nau'u dan nau', wal faslu dan fasl, wal khassatu dan khassah, aradun khas, wal aradul amu dan aradun am. Jadi makna dari Isahuji ini adalah al-kulliyatul khamsu, yaitu universal yang 5 yang dibahas di dalam ilmu mantik. Apa itu al-kulliyatul khams? Yaitu jenis, nau', fasal, khassah, dan aradun am. Ini adalah pengertian dari Isahuji. Wakilah dan dikatakan maknahu, adapun makna Isahuji al-madkhalu ialah al-madkhal. Ai makanud dukhuli fil mantik, tempat masuk fil mantikih di dalam ilmu mantik. Ada yang mengatakan bahwasanya makna dari Isahuji ini adalah al-madkhal, yaitu pengantar untuk memasuki pembahasan ilmu mantik. Summiyah dinamakan zalika apa al-kulliyatul khamsu tersebut, musyar ilaihnya kembali kepada kulliyatul khams. Sumya dinamakan zalika apa al-kulliyatul khamsu tersebut bihi dengan Isahuji, bismil hakimi dengan nama seorang filsuf, alladzi yang istakhrajahu memunculkan siapa al-hakim hu terhadap zalik, isinya zalik ini al-kulliyatul khams, wadawwanahu dan membukukan atau mengkodifikasi siapa al-hakim hu terhadap zalik. Kenapa al-kulliyatul khamsu itu dinamakan Isahuji? Yaitu karena orang yang mencetuskan al-kulliyatul khams dan membukukan al-kulliyatul khamsu ini namanya adalah Isahuji. Isahuji ini adalah seorang filsuf dan dia yang pertama kali mencetuskan dan membukukan al-kulliyatul khams. Karena itu al-kulliyatul khamsu itu dinamakan Isahuji, dinisbahkan kepada seorang filsuf yang pertama kali memunculkan dan membukukan al-kulliyatul khams. Wakila dan dikatakan bismi muta'allimin dengan nama seorang pelajar, seorang murid,
Karena yang ada siapa muta'alim yukhatibuhu ialah berkata hu terhadap muta'alim, muallimuhu siapa gurunya muta'alim, fi kulli mas'alatin di dalam setiap masalah, di dalam setiap persoalan, biqaulihi dengan perkataannya muallim. Apa perkataannya muallim kepada muridnya tersebut? Ya Isa Wuji, wahai Isa Wuji, al-halu adapun keadaannya, kada ialah seperti ini, wa kada dan seperti ini. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya Isa Wuji ini merupakan nama seorang murid yang mana seorang murid ini dipanggil dengan Isa Wuji oleh gurunya. Jadi setiap gurunya ini menyampaikan suatu permasalahan, maka gurunya bilang kepada muridnya, ya Isa Guji, wahai Isa Guji. Ada yang mengatakan seperti itu. Wa fi nusakhi hadzal kitabi, dan ialah di dalam naskah-naskah kitab ini ikhtilafun katsirun, adapun perbedaan yang banyak. Jadi ada perbedaan yang banyak terkait masalah Isa Guji ini. Walamma kanat ma'rifatul kulliyatil khamsi, dan tatkala ada ma'rifatul kulliyatil khamsi apa mengetahui universal yang 5, tatawaqqafu ialah bergantung apa ma'rifatul kulliyatil khamsi ala ma'rifatid dalalati salasi atas mengetahui signifikasi yang 3, yaitu al-mutabaqati dalalah mutabaqah, wat tabammuni dan dalalah tabammun, wal iltizami dan iltizam, wa aqsamil lafzi tatawaqqafu ala aqsamil lafzi, juga bergantung kepada bagian-bagian lafaz. Bada'ah maka memulai siapa musannif bibayaniha dengan menjelaskan ad-dalalah as-salas wa aqsamil lafzi. Jadi pintu masuk kepada ilmu mantik itu adalah kulliyatul khams. Namun untuk memahami kulliyatul khams harus mengetahui dalalah terlebih dahulu, yaitu dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dan dalalah iltizam. Juga harus mengetahui aqsamil lafzi, bagian-bagian lafaz. Nah, karena pembahasan dalalah, pembahasan aqsamil lafzi merupakan kunci untuk mengetahui kulliyatul khamas, maka sebelum membahas kulliyatul khamas, musannif terlebih dahulu membahas dalalah dan membahas aqsamil lafzi. Faqalah, maka berkata siapa musannif. Ini di sini musannif hendak menjelaskan ad-dalalah as-salas, yaitu dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dan dalalah iltizam. Nah, dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dan dalalah iltizam ini merupakan bagian ya atau pembagian dari dalalah lafziyah wad'iyah. Faqalah maka berkata siapa musannif, al-lafdhuh adapun lafad ad-dalluh yang menunjukkan terhadap makna, bil wad'i dengan peletakan, artinya lafad yang menunjukkan kepada sebuah makna dengan sebab wadha, peletakan. Wa huwa dan adapun al-lafdhu dallu bil wadha, ma adalah sesuatu, isinya ma di sini adalah lafad. Ma adalah lafad wudi'a yang diletakkan apa lafad li makna untuk menunjuk pada suatu makna, bitawassutil wadha dengan perantara wadha, dengan perantara peletakan. Misalnya ya contohnya qalamun. Qalamun ini adalah suatu lafad. Kemudian lafad qalamun ini ya menunjuk
pada suatu makna. Apa makna dari kolam? Yaitu pena. Nah, menunjuknya lafaz kolam terhadap makna terhadap pena ini yang merupakan makna dari lafaz kolam, perantaranya apa? Yaitu wabok, peletakan. Ada seseorang yang sengaja meletakkan lafaz kolam untuk menunjuk pada makna pena. Nah, ini disebut dengan tawassutil wabok. Nah, terkait masalah wabak ini ada ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu wabak ya. Kalau sudah mempelajari ilmu wabak, maka untuk memahami kata-kata ini mau dialimaknan bitawassutil wabak ini sangat mudah. Cuman kalau belum mempelajari sama sekali ilmu wabak, maka mungkin agak sulit memahami apa yang dimaksud dengan tawassutil wabak, perantara wabak. Makanya sangat penting sekali ya, sangat penting sekali selain belajar ilmu mantik juga belajar ilmu wada'. Karena ilmu wada' ini selain dibutuhkan di dalam ilmu mantik juga dibutuhkan di dalam ilmu balaghah, dibutuhkan di dalam ilmu usul fiqh dan di dalam ilmu-ilmu yang lain. Jadi posisi ilmu wada' ini sangat penting sekali. Al-lafdhu dalu bil wada' ala tamami ma, atas sempurnanya sesuatu. Isinya ma di sini adalah makna. Atas sempurnanya makna wudhi'ah yang diletakkan apa al-lafdhu dal lahu terhadap lahu terhadap ma, isinya ma ini adalah makna bil mutabaqati, dengan mutabaqah. Mutabaqah itu artinya sesuai, selaras. Limutabaqatihi, karena sesuainya al-lafdhuddal, ay muwafaqatihi, sesuainya lafdhuddal, lahu terhadap ma wudi'alahu. Atau kalau biar lebih gampang, muwafaqatihi, sesuainya lafad lahu terhadap makna. Tapi yang dimaksud dengan makna di sini adalah ma wudi'alahu. Min qaulihim, dari perkataan ulama, tabaqan na'lu an-na'lah, sesuai an-na'luh apa sandal, an-na'lah terhadap sandal yang lain. Idza tawafaqa, apabila sesuai, cocok keduanya. Yang pertama itu dalalah yang pertama yaitu dalalah lafziyah, wad'iyah, mutabaqiyah, atau singkatnya, simpelnya disebut dengan dalalah mutabaqah. Apa yang disebut dengan dalalah mutabaqah? Yaitu lafaz menunjuk pada keseluruhan makna, yang mana makna ini memang diletakkan untuk lafaz tersebut. Ya, ini ya. Nanti ada contoh yang memperjelas masalah ini. Cuman yang perlu diperhatikan definisi dari dalalah mutabaqah ini, yaitu bahwasanya dalalah mutabaqah itu adalah lafaz menunjuk kepada keseluruhan makna, yang mana makna ini diletakkan untuk lafaz tersebut. Itu yang disebut dengan dalalah mutabaqah. Wa yadulluh, dan menunjukkan apa al-lafdhudal ala juz'ihi, atas bagian ma wudi'alahu, ay ala juz'ima, atas bagian sesuatu makna, wudi'a yang diletakkan apa al-lafdhudal lahu terhadap ma, bitadhammuni, dengan tadhammun. Litadhammunil makna, karena memuatnya keseluruhan makna, ini yang disebut dengan al-makna, ay tamamil makna. Litadhammunil makna, karena memuatnya atau mengandungnya keseluruhan makna, lijuz'ihi, terhadap bagian al-makna, lijuz'ihi, terhadap bagian al-makna. Dalalah yang kedua disebut dengan dalalah tadhammun. Apa yang dimaksud dengan dalalah tadhammun? Yaitu apabila suatu lafaz menunjuk kepada sebagian makna atau kepada bagian makna dari keseluruhan makna yang diletakkan kepada lafaz itu. Itu yang dimaksud dengan dalalah tadhammun. Nanti akan jelas
di dalam contoh ya. Saya perjelas di dalam contoh nanti. Tapi dengan syarat ingkana, apabila ada lahu ialah bagi mau dialahu, ialah bagi mau dialahu juz'un apa bagian. Tapi dalalah tadammun itu suatu lafaz menunjuk kepada sebagian makna dari makna keseluruhan yang diletakkan untuk lafaz itu dengan syarat apabila makna itu, makna yang diletakkan kepada lafaz itu memiliki bagian. Kalau tidak memiliki bagian, maka tidak mungkin dia memiliki dalalah tadammun. Bikhilafil basiti, dengan menyelisihi makna basit, yaitu makna yang simple. Makna yang hanya terdiri dari satu bagian saja dan tidak terdiri dari bagian-bagian yang lain. Itu yang disebut dengan al-makna al-basit, makna yang simple ya. Kan nuktoti seperti nuktoh. Nuktoh ini adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi. Biasanya ini dimaknai sebagai titik. Tapi yang dimaksud di sini adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi. Itu yang disebut dengan nuktoh. Nah, nuktoh ini karena maknanya simple, ya, simple, hanya terdiri dari satu bagian yang tidak bisa dibagi, maka tidak mungkin dia memiliki dalalah tadammun karena tidak punya bagian. Dalalah tadammun itu baru terjadi, baru terwujud kalau maknanya itu memiliki bagian-bagian, tersusun dari bagian-bagian. Kalau hanya tersusun dari satu bagian atau terdiri dari satu bagian saja, maka itu tidak mungkin memiliki dalalah tadammun. Dan yang ketiga disebut dengan dalalah iltizam. Apa yang dimaksud dengan dalalah iltizam? Wa alama, dan atas sesuatu ma ini asal isinya adalah makna. Wa alama, dan atas sesuatu artinya makna, yulazimuhu yang melekati apa ma hu terhadap ma wudi'alahu. Aima sesuatu makna, yulazimu yang melekati apa ma terhadap sesuatu, ini juga isinya makna, ma terhadap makna wudi'ah yang diletakkan apa al-lafzuddal lahu terhadap ma filihni di dalam pikiran, bil iltizami dengan iltizam, liltizamil makna karena melekatnya al makna ya, karena melekatnya al makna keseluruh yang dimaksud ini tamamul makna, liltizamil makna karena melekatnya al makna keseluruhan makna, ai istilzamihi melekatnya al makna lahu terhadap ma yulazim, lahu terhadap ma yulazim. Sawaun sama saja lazamahu melekat apa al makna ini hu terhadap ma yulazim fil khariji di alam eksternal, aidon juga amla atau tidak. Dalalah yang ketiga disebut dengan dalalah iltizam. Apa yang dimaksud dengan dalalah iltizam itu adalah suatu lafaz menunjuk kepada makna di luar maknanya, ya, menunjuk kepada makna di luar maknanya. Namun makna di luar makna dari lafaz ini selalu melekat kepada makna dari lafaz itu. Ini yang disebut dengan dalalah iltizam. Jadi dalalah iltizam itu adalah al-maknal kharij, yaitu makna eksternal ya, bukan makna lafaz itu sendiri. Cuman lafaz eksternal ini selalu melekat kepada makna lafaz itu sendiri. Ini biar jelas nanti di dalam contoh ya. Ini contohnya. Tapi ini dalalah iltizam ini syaratnya ya yang perlu diperhatikan, kemelekatan makna eksternal itu terhadap makna lafaz
suatu lafaz itu, makna suatu lafaz itu ini di dalam akal. Harus yulazim, harus selalu melekat di dalam akal. Nah, sama saja nanti ya, apakah disertai melekat di dalam kharij atau tidak. Karena luzum itu ya, ada luzum fi dzihni, ada luzum fi dzihni wal kharij, dan ada luzum fil kharij. Nah, yang masuk di dalam dalalah iltizam itu dua, yaitu luzum fi dzihni dan luzum fi dzihni wal kharij. Sementara kalau hanya luzum fil kharij saja, maka ini tidak termasuk dari dalalah iltizam. Contohnya seperti apa? Kal insani, seperti lafaz insan. Fa innahu, maka sesungguhnya apa al insan, ya dulu ialah menunjukkan apa al insan alal hayawanin natiki, atas hayawanun natik, bil mutabaqati, dengan dalalah mutabaqah. Lafaz insan ya, maknanya itu adalah hayawanun natik. Nah, ketika lafaz insan ini menunjuk kepada makna hayawanun natik secara keseluruhannya, yaitu hayawanun natik, maka dalalah lafaz insan terhadap makna hayawanun natik ini disebut dengan dalalah mutabaqah. Wa ala ahadihima, dan atas salah satu keduanya hayawan dan natik, hay al hayawan awin natik, bitadammuni, dengan dalalah tadammun. Namun kalau misalnya lafaz insan maknanya adalah hayawanun natik. Bagian pertama dari makna insan ini adalah hayawan. Bagian kedua adalah an-natik. Nah, apabila lafaz insan ini menunjuk kepada keseluruhan bagian pertama dan kedua, yaitu hayawanun natik, maka disebut dengan mutabaqah. Nah, apabila lafaz insan ini menunjuk kepada bagian pertama itu hayawan saja, atau menunjuk kepada bagian kedua yaitu an-natik saja, maka ini disebut dengan dalalah tadammun ya. Maka ini disebut dengan dalalah tadammun. Kenapa disebut dengan tadammun? Ya, karena hayawan itu merupakan bagian dari makna keseluruhan insan. Natik itu merupakan bagian dari makna keseluruhan lafaz insan. Makna keseluruhan lafaz insan itu hayawan natik. Nah, hayawan saja atau anatik saja ini merupakan bagian dari makna keseluruhan lafaz insan. Nah, ketika lafaz insan itu ya menunjuk kepada bagian makna dari makna keseluruhannya, maka disebut dengan dalalah tadammun. Wa ala qabilil ilmi, dan atas menerima ilmu, yang bisa menerima ilmu, wa sanatil kitabati, dan membuat tulisan, bil iltizami, dengan dalalah iltizam. Lafaz insan, makna lafaz insan ini adalah hayawanun natik. Nah, apabila lafaz insan ini ya menunjuk kepada hayawanun natik secara keseluruhan, maka disebut dengan dalalah mutabaqah. Namun apabila lafaz insan ini menunjuk kepada sebagian makna dari makna keseluruhannya, yaitu misalnya menunjuk kepada hayawan saja atau natik saja, maka disebut dengan dalalah tadammun. Cuman kalau lafaz insan ini menunjuk kepada makna qabilil ilmi, yang bisa menerima ilmu, atau wasonatil kitabati, menunjuk kepada makna sonatil kitabah, yang bisa membuat tulisan, maka menunjuknya lafaz insan kepada qabilil ilmi atau sonatil kitabah ini disebut dengan dalalah iltizam. Kenapa disebut dengan iltizam? Ya, karena qabilil ilmi ini bukan makna dari lafaz insan. Cuman qabilil ilmi ini selalu melekat kepada makna dari lafaz insan. Begitu juga sonatil kitabah merupakan makna kharij, makna eksternal, atau makna di luar lafaz insan. Ya. Makna di luar makna dari lafaz insan. Cuman sonatil kitabah selalu melekat kepada makna lafaz insan. Kenapa qabilin ilmi ini selalu melekat kepada
kepada makna lafaz insan? Iya, karena makna dari lafaz insan itu hayawanun natik, yaitu makhluk hidup yang bisa berpikir. Dan kalau orang bisa berpikir, maka dia bisa menerima ilmu, kan gitu. Nah, makna qabilin ilmi ini bukan makna insan, di luar makna insan. Atau bahasanya ya di luar makna insan. Cuman qabilin ilmi ini selalu melekat kepada makna insan, yaitu hayawanun natik. Makna dari lafaz insan hayawanun natik. Kenapa selalu melekat kepada makna makna dari lafaz insan qabilin ilmi ini? Yaitu karena ada natik. Ya. Natik itu kan yang bisa berpikir. Sementara yang bisa berpikir itu bisa menerima ilmu. Begitu juga dengan sonatil kitabah yang bisa membuat tulisan, memproduksi tulisan. Ini disebut dengan dalalah iltizam. Dengan dalalah iltizam. Kemudian wadalalatul ami dan menunjuknya lafat am. Ya, lafat am ini yang dibahas di dalam ilmu usul fiqh. Wadalalatul ami dan menunjuknya lafat am ala ba'di afradihi atas sebagian individu-individunya al-am kaja'a abidi seperti lafat ja'a abidi datang siapa budak-budakku. Menunjuknya lafat am kepada sebagian afrodnya ini disebut dengan dalalah mutabaqatun, ialah dalalah mutabaqah. Ini kan misalnya ini mahallus syahidnya. Abidi, abidi ini lafaz am. Kenapa? Karena jamak diidhofahkan kepada ma'rifah. Nah, kita andaikan abidi ini yaitu budak-budakku ini ada 10 orang. Kalau abidi ini menunjuk kepada keseluruhan afrodnya, yaitu kepada 10 orang itu, maka ini jelas mutabaqah. Cuman masalahnya sekarang, bagaimana kalau andaikan abidi ini hanya menunjuk kepada sebagian afrodnya, misalnya hanya menunjuk kepada 3 orang saja. Delalahnya disebut apa? Nah, kalau menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, menunjuknya lafat am terhadap sebagian afrodnya itu tetap dinamakan dalalah mutabaqah. Disebut dengan dalalah mutabaqah. Kenapa? Alasannya, li'annahu karena sesungguhnya al-am fi quwwati qadaya ialah di dalam pengertian proposisi-proposisi bi'adadi afradihi dengan jumlah bilangan individu-individunya al-am. Karena lafaz am itu ya pengertiannya sama dengan sebuah proposisi dengan banyaknya jumlah afrad yang dicakup oleh lafaz am itu. Misalnya seperti ini, abidi. Kita andaikan abidi ini mencakup afrodnya ada 10 orang. Ja'a abidi. Afrodnya yang dicakup oleh abidi adalah 10 orang. Maka ja'a abidi ini ya pengertiannya sama dengan mengatakan ja'a abdi 1, ja'a abdi 2, ja'a abdi 3, ja'a abdi 4, ja'a abdi 5, ja'a abdi 6, ja'a abdi 7, ja'a abdi 8, ja'abdi 9, ja'abdi 10. Sama kekuatannya, pengertiannya dengan seperti itu. Ya, sama dengan mengatakan seperti itu. Nah, menunjuknya ja'abdi, ya, ja'abdi, menunjuknya lafaz abdi kepada maknanya, ini mutabaqah. Mutabaqah. Karena itu, menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, menunjuknya lafaz am atas sebagian afrad yang dicakupnya, ini dalalahnya disebut dengan dalalah mutabaqah. Ai ja'a fulanun wa ja'a fulanun wa hakadha. Datang siapa fulan, wa hakadha, dan begitu seterusnya. Kalau jumlah afrodnya 10, maka ja'a fulan sebanyak 10 kali. Fasakotoh maka gugur ma apa sesuatu, kila yang dikatakan apa ma. Innaha sesungguhnya dalalatul am kharijatun ialah keluar
anid dalalati salasi, dari signifikasi-signifikasi yang 3. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya lafadz am, menunjuknya lafadz am atas sebagian afrodnya, atas sebagian individunya, itu tidak termasuk dari dalalah yang 3 ini. Bukan disebut dalalah mutabaqah, tidak disebut dengan dalalah tadammun, juga tidak disebut dengan dalalah iltizam. Ya. Tapi dengan pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari, nah, pendapat ini menjadi gugur karena menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, dalalatul am ala ba'di afradihi mutabaqatun. Kenapa alasannya ulama yang mengatakan bahwasanya dalalatul am ala ba'di afradihi ini kharijatun anid dalalati salas? Apa alasannya? Lianna ba'du afradihi, karena sesungguhnya apa sebagian individu-individunya al-am, laisah ialah tidak ada apa ba'du afradihi tamamal makna, ialah keseluruhan makna atau sempurnanya makna. Kenapa tidak masuk kepada dalalah yang 3, ya, lafadz am yang menunjuk kepada sebagian afrodnya ini, yaitu karena sebagian afrod yang dicakup oleh lafadz am itu bukan keseluruhan makna. Karena keseluruhan maknanya dari lafadz am itu adalah apabila lafadz am itu menunjuk kepada keseluruhan afrodnya. Kalau lafadz am menunjuk kepada keseluruhan afrodnya, baru itu disebut dengan tamamul makna. Dan dalalahnya jelas mutabaqah kalau seperti itu. Nah, sementara yang dipermasalahkan di sini adalah dalalatul am, menunjuknya lafadz am atas sebagian afrodnya. Nah, kalau hanya sebagian afrod itu bukan tamamul makna namanya. Dan itu bukan mutabaqah, berarti bukan mutabaqah. Ini menurut pendapat sebagian ulama ya, yang mengatakan dalalatul am ala ba'di afradihi kharijatun anid dalalati salas. Hatta takuna, sehingga ada dalalatuhu apa dalalahnya al-am, signifikasinya al-am atau menunjuknya lafadz am. Alaihi atas ba'di afradihi mutabaqatun, ialah mutabaqah. Wala juz'ahu, dan bukan bagian al-makna. Ba'du afradihi ini juga tidak bisa disebut dengan bagian makna. Hatta takuna, sehingga ada apa dalalatuhu, dalalatul am, tadammunan, ialah dalalah tadammun. Dan ba'dul afrad itu juga tidak bisa disebut dengan bagian makna dari lafadz am. Ya, karena ba'dul afrad itu juz'i, ya, bukan juz, bukan bagian. Ya. Wala kharijan, dan tidak bisa disebut kharij, makna ya, makna eksternal. Wala kharijan, dan bukan makna eksternal. Hatta takuna, sehingga ada apa dalalatul am iltizaman, ialah dalalah iltizam. Tidak bisa disebut juga makna kharij ya. Ba'du afradil am ini tidak bisa disebut dengan makna kharij, sehingga dia bisa disebut dengan dalalah iltizam, tidak bisa. Bal, melainkan huwa, adapun ba'du afradil am atau ba'du afradihi, juz'iyun, ialah juz'i partikular. Li'annahu, karena sesungguhnya ya, li'annahu, karena sesungguhnya juz'i fi muqabalatil kulli, ialah di dalam lawan kulli. Juz'i itu lawannya kulli. Li'anna dalalatal umumi, karena sesungguhnya apa menunjuknya lafadz am ya, lafadz umum, mimbabil kulliyati, ialah dari sebagian kategori kulliyah universal, lal kul, bukan keseluruhan ya. Ini harus dipahami apa itu kuliah, apa itu kul ya. Untuk memahami ini, apa itu juz, apa itu juz'i, ini harus paham ya. Dan itu sudah disinggung di dalam kitab Sulam al-Munawwarah. Apa itu kuliah, apa itu kul, apa itu juz, dan apa itu juz'i.
Menurut ulama yang mengatakan bahwasanya dalalatul am ala ba'di afradihi kharijatun anid dalalati salas, ba'dul afrad itu bukan tamamul makna, bukan juz'ul makna, bukan kharij anil makna. Melainkan apa? Bal huwa juz'i. Ya, bal huwa juz'i. Kenapa disebut dengan juz'i? Karena dalalatul am ala afradihi itu mimbabil kulliyah, bagian dari kuliah universal, bukan bukan keseluruhan. Sehingga dalalatul am ala ba'di afradihi ini tidak bisa disebut dengan dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dan dalalah iltiza. Tidak masuk bagian dari itu. Tapi ini dibantah oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, bahwa dalalatul am itu menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, dalalatul am ala ba'di afradihi itu mutabaqatun. Itu disebut dengan dalalah mutabaqah. Demikian, semoga ini dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.